Pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain sepertinya akan menjadi laga paling panas di bulan ini. Bagaimana tidak, pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu. Bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal harga diri. Laga ini akan menjadi ajang pembuktian sekaligus momen balas dendam atas pertemuan sebelumnya yang penuh kontroversi. Kini giliran kita yang jadi tuan rumah. Gelora Bung Karno akan berubah menjadi neraka bagi Bahrain. Dengan lebih dari 75.000 supporter siap mengguncang stadion, melemahkan mental pemain lawan. Belum lagi, 3 konsep koreo megah sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan lebih spektakuler dari laga melawan Jepang. Dan yang bikin semakin panas, Indonesia akan diperkuat 3 pemain baru yang siap memberikan tenaga ekstra bagi tim Garuda di bulan ini. Lantas seperti apa bocoran koreo yang kabarnya akan membuat Bahrain jiper? Serta bagaimana perkembangan terbaru naturalisasi pemain baru Timnas Indonesia? Mari kita bahas semuanya di video ini. Kita flashback sejenak ke Oktober tahun lalu, tepat 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain di matchday ketiga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Bahrain menjadi tuan rumah dan harapan besar ada di pundak Garuda untuk meraih kemenangan. Tapi sayangnya, laga itu malah berubah menjadi salah satu pertandingan paling kontroversial. Wasit Ahmed Alkaf dinilai berat sebelah dengan keputusan-keputusan yang lebih banyak menguntungkan Bahrain. Salah satu keputusan paling absurd dalam sejarah kualifikasi. Wasit Ahmed Alkaf tak kunjung meniup peluit tanda akhir pertandingan meskipun waktu sudah melewati 90 menit plus 6 menit tambahan. Laga terus berjalan hingga menit ke-100 sampai akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan di papan skor. Padahal saat itu Indonesia udah unggul 2-1. Seharusnya laga selesai di menit ke-90 plus 6. Tapi entah kenapa pertandingan terus diperpanjang hingga Bahrain mencetak gol penyama di menit ke-99. Setelah pertandingan, media sosial wasit Ahmed Alkaf langsung diserang oleh supporter dan netizen Indonesia. Tak cuma sang wasit, tim tuan rumah yakni Bahrain juga ikutan jadi sasaran. Tak cuma para pemain hingga federasi tim tersebut yang mendapatkan serangan cyber, sejumlah nama lokasi di Bahrain dalam Google Maps juga diganti dengan AFC Mafia. Bahkan Bahrain sampai ketar-ketir. Mereka sempat mengajukan perpindahan venue pertandingan ke AFC dari GBK ke tempat netral. Namun FIFA tidak mengabulkannya. Selain itu, kabar beredar Bahrain sampai meminta pengamanan ekstra ke AFC. Bahkan muncul kabar bahwa mereka meminta kendaraan taktis dan pengawasan khusus saat tiba di Jakarta. Selain itu, media dan supporter mereka juga sempat panik karena konsep koreo dari netizen Indonesia yang menggambarkan wasit dan bertuliskan 90 plus 6 sama dengan 99. Bahkan mereka berharap Timnas Indonesia dikenakan sanksi karena koreo ini ditampilkan di stadion. Nah, membahas soal koreo Timnas Indonesia, perwakilan supporter dari La Grande Indonesia, yaitu Mas Kiki dan Mas Yuda, telah membocorkan 3 konsep spesial yang akan ditampilkan saat menghadapi Bahrain. Bahkan, koreo kali ini dijanjikan akan jauh lebih spektakuler dibandingkan saat melawan Jepang. Kalau nanti ngelawan Bahrain, nah, gambar apa Bahrain. Mas? Ini kebetulan nanti sore kita mau ada kopdar buat tentuin konsep lawan Bahrain nanti sore. Oh. Kita udah memulai bahas lawan Bahrain. Ide kreatifnya yes, ya. Betul. Kalau Mas Yuda nanti mau nyumbang ide apa buat lawan Bahrain kira-kira? Ya. Pasti udah ada dong ya kan di kepala tuh. Mau bikin yang kalau bisa kita bikin yang lebih wow dari lawan Jepang kemarin sih. Mukanya wasit Alkaf dah kalau bisa. Apa soalnya Bahrain ya? Ya, basis supporter yang berada di Tribun Utara, La Grande, juga membocorkan bahwa ketiga konsep koreo ini akan ditampilkan secara bergantian di babak pertama. Masih rahasia? Masih rahasia. Oh, biar surprise. Ada, pokoknya ada
ada 3 step lah pokoknya. 3 step 3 berarti. step di babak pertama semua itu. Jadi akan dikeluarin 1. Nanti 1 selesai, kedua selesai, baru kita keluarin ketiga. Kita Bikin matiin satu mentalnya. Bener. Itu bikin 1 aja 1 bulan ya. Gimana bikin 3, Mas? Ya makanya kita kan konsepnya dari sekarang karena Pertandingan kepotong Maret puasa ya? Mbak ya nanti anak-anak kan kasihan juga kalau misalkan ngechat atau sampai malam gitu. Tadi bilang sama orang tuanya sahur di sono mulu. Iya. Di basis mulu. FYI aja nih, La Grande sudah menyiapkan koreo ini sejak jauh-jauh hari. Satu konsep koreo saja bisa memakan waktu hingga 1 bulan untuk dibuat. Jadi bisa dibayangkan seberapa serius persiapan mereka kali ini. Sekarang harapannya bagi supporter yang berada di Tribun Utara, mari kita sukseskan bersama koreo yang telah dipersiapkan dengan matang oleh La Grande Indonesia. Kini para pemain Bahrain harus menghadapi lebih dari 75.000 supporter Indonesia di Stadion GBK. Bahkan pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, sempat mengomentari kondisi mental anak asuhnya menjelang laga tandang ini. Dalam wawancara yang dikutip dari Gulf Daily News, Dragan Talajic mengakui bahwa pada awalnya para pemain Bahrain sempat kena mental, terutama menghadapi atmosfer GBK yang terkenal ganas. Namun setelah sukses memenangkan Piala Teluk, ajang yang bisa dibilang sebagai versi AFF di Timur Tengah, kepercayaan diri tim Bahrain kini mulai meningkat. Secara mental, kami memang tidak kuat di awal, tapi sekarang kami percaya diri secara mental. Kami punya rasa percaya diri dan sekarang ceritanya akan berbeda di 4 pertandingan terakhir, kata Talajic dilansir dari Gulf Daily News. 26 pemain yang akan mereka bawa ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia. Jika dibandingkan dengan skuad yang dibawa saat pertemuan sebelumnya dengan Indonesia, serta daftar pemain yang mereka pakai ketika memenangkan Piala Teluk, tidak ada terlalu banyak perubahan signifikan. Setidaknya, ada 15 pemain yang tetap dipanggil dari 2 laga penting tersebut. Namun yang perlu diwaspadai adalah 5 pemain baru yang tidak ada dalam 2 daftar sebelumnya. Bisa jadi mereka adalah senjata rahasia yang dipersiapkan Bahrain untuk mengejutkan timnas Garuda di GBK. Namun, timnas Indonesia kini juga mendapatkan tambahan amunisi baru. Terbaru ada Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi yang telah mendapatkan persetujuan dalam rapat DPR. Saat ini mereka dijadwalkan untuk menjalani sumpah WNI pada 10 Maret di Roma, Italia. Setelah proses naturalisasi selesai, berkas ketiga pemain ini akan langsung dikirimkan ke FIFA agar mereka bisa membela timnas Indonesia dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain. Tanggal 10 itu kita bisa register, tanggal 13 FIFA bisa mengeluarkan, ya berarti mereka main di Australia. Alhamdulillah tentu bangsa kita punya mimpi besar semua dari DPR, dari pemerintah, rakyat, kami di PSSI, dan Bapak Presiden mendorong bagaimana mimpi ini masuk Piala Dunia bisa lebih realita, dan luar biasa dari DPR terus mendukung program-program pemerintah, di mana kita bisa lihat percepatan yang terjadi karena memang deadline kita itu tanggal 10 harus masuk ke FIFA. Ya, kalau tanggal 10 itu kita bisa register, tanggal 13 FIFA bisa mengeluarkan, ya berarti mereka main di Australia. Inilah strategi besar yang dirancang oleh Pak Erick Thohir, Ketua PSSI saat ini. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai daftar pemain yang akan dipanggil, banyak media sudah memprediksi nama-nama yang akan masuk dalam daftar Patrick Kluivert. Dengan tambahan amunisi baru ini, setidaknya ada 6 atau lebih pemain yang sebelumnya tidak ada dalam laga melawan Bahrain. Seperti Emil, Kevin Dix, Dean, Hubner, yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu. Kemudian Joey dan Ole juga merupakan nama baru yang bisa dibawa Patrick.
Tak hanya itu, pemain dari Liga 1 Indonesia yang sedang on fire juga bisa menjadi kejutan bagi Bahrain. Egy Maulana Fikri yang tampil luar biasa bersama Dewa United dengan torehan 11 gol dan 4 assist musim ini bisa menjadi salah satu opsi tambahan dalam skuad. Dengan penambahan pemain baru dan Korea supporter Indonesia yang spektakuler, ini bisa menjadi cara untuk melemahkan mental Bahrain. Mari kita ubah GBK menjadi lautan merah yang siap untuk memberikan tekanan besar bagi Bahrain. Kita akan menjadi pemain ke-12, sementara skuad Garuda kini semakin solid dengan wajah-wajah baru yang siap menunjukkan kualitas terbaik mereka. Mari kita dukung timnas Indonesia, semoga bisa mencapai Piala Dunia.